Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Materi kita yang berikutnya adalah media komunikasi konseling. Nah, sebenarnya sebelum membahas media komunikasi konseling itu, Anda pasti sudah tahu apa itu tentang komunikasi. Nah, sebenarnya komunikasi itu proses penerimaan dan penyampaian pesan serta pemahaman pada waktu yang sama tanpa ada awal dan akhir. Nah, jadi sebenarnya komunikasi itu melibatkan adanya komunikator dan juga komunikan yang sama-sama saling menerima informasi. Nah, sehingga dalam komunikasi ini muncullah berupa simbol, baik simbol verbal maupun simbol nonverbal. Nah, kalau simbol yang verbal itu bisa melibatkan kata, kalimat, dan sebagainya, atau lambang-lambang alfabetik atau numerik. Sedangkan yang nonverbal itu bisa berupa suara, atau bunyi, ataupun video dan gambar. Pada intinya, proses yang ada dalam konseling itu merupakan proses komunikasi. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam konseling, konseli dan konselor ini sama-sama saling bertukar informasi, memberikan informasi, atau berbagi informasi dalam upaya memecahkan masalah dan juga mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Nah, dengan demikian, maka bimbingan dan konseling ini sudah dianggap sebagai proses komunikasi. Dalam konteks ini, maka terdapat penyampaian pesan itu dari sumber pesan kepada penerima pesan. Nah, kalau yang sumber pesannya ini bisa berasal dari konseli atau konselor, dan si penerima pesannya ini juga bisa konselor ataupun konseli. Jadi, konselor dan konseli ini bisa berubah bentuk posisinya baik komunikator maupun komunikan. Nah, sebenarnya Anda bisa melihat diagram di bawah ini ada short of message, kemudian message encode, kemudian message receive and decode, dan destination of message. Jadi, ketika ada komunikan memberikan informasi, menyampaikan pesan, dia sebagai sumber pesannya. Nah, sumber pesannya ini ketika berjalan melalui suatu media atau saluran, dia akan dikodekan. Dan sebelum diterima oleh penerima, maka kode itu dibuka lagi yang namanya disebut dengan decode. Nah, kemudian baru si penerimanya ini bisa melihat pesan yang disampaikan oleh komunikator atau juga sumber pesan. Dalam proses konseling, maka muncullah namanya konsep komunikasi konseling. Jadi, pesan itu bisa berupa informasi. Yang selanjutnya, pesan itu bisa berubah bentuk, bisa berupa sandi ataupun lambang seperti kata, bunyi, kemudian gambar, dan sebagainya. Lalu pesan yang diterima oleh si penerima ini bermacam-macam. Bisa melalui indera pendengaran, ya, atau mata. Sehingga ketika ditangkap oleh indera ini, semuanya bisa diolah dan bisa diinterpretasi oleh kedua belah pihak, baik konselor maupun konseli. Pesan yang disampaikan oleh penyampaian pesan ini dapat dipahami selain diterima oleh si penerima pesan tentunya. Baik, nah kita melihat di sini ada diagram menunjukkan bahwa proses komunikasi konseling ini punya beberapa tahapan. Yang mulai pertama kali adalah sumber pesannya berasal dari komunikator. Lalu pesan yang disampaikan ini akan masuk ke dalam pesan, kemudian dibawa melalui sebuah saluran atau channel. Nah, selanjutnya ini diterima oleh komunikan dan juga penerima pesan, sehingga dari komunikan ini memberikan umpan balik atau feedback terhadap komunikator. Nah, dari umpan balik ini bisa berupa umpan yang positif maupun yang negatif.
Nah, dengan demikian, maka proses konseling ini tidak lepas dari yang namanya gangguan dalam komunikasi atau juga dengan hambatan. Nah, ini yang sebenarnya yang kita bahas, media apa yang baik, media apa yang efektif untuk bisa membuat konseling itu lebih interaktif. Selanjutnya Anda di sini melihat bahwa ada struktur atau peta bagaimana proses komunikasi konseling itu terjadi antara si konseli dengan si konselor. Di sini mereka saling memberikan informasi dan bertukar informasi yang isinya sebuah pesan. Nah, ini sebenarnya harus punya timbal balik dan juga saling sama-sama memberikan informasi yang terbuka sehingga si konselor bisa memberikan solusi terhadap konseli. Nah, masalahnya terkadang konseli ini ada yang sulit untuk diajak komunikasi dengan konselor. Nah, kesulitan ini sebenarnya macam-macam tipenya. Nanti kita akan tahu seperti apa. Oke, diagram yang saya tunjukkan di sini adalah proses perkembangan komunikasi yang dilakukan oleh konselor dengan konseli. Jika memang konselor dan konseli ini sama-sama saling match dan saling cocok dalam komunikasi, maka muncullah namanya area experience. Nah, area experience ini pertemuan dua lingkaran ini. Kalau semakin cocok dan semakin match atau juga komunikasinya semakin lancar, maka area experience ini akan semakin berkembang, yaitu daerah B atau perpotongan dua lingkaran ini. Baik. Nah, untuk kedudukan media dalam bimbingan dan konseling, kita harus juga melihat pertama kali dari tujuannya. Apa yang kita capai dalam media ini yang sudah dibangun? Selanjutnya, masalah yang terjadi dalam media ini sebenarnya apa? Masalah ini bukan masalah media, tapi masalah yang terjadi dalam komunikasi konseling, sehingga kita bisa membuat suatu media yang tepat dalam membantu proses komunikasi konseling. Dan selain itu, kita perlu metode dan juga media yang sama-sama untuk mendukung proses komunikasi konseling. Nah, tahap terakhir yaitu kita melakukan evaluasi terhadap media yang sudah dibuat, media yang dilakukan, media yang sudah dipakai, guna untuk perbaikan proses komunikasi konseling, sehingga konselor semakin hari ini semakin baik kinerjanya. Baik, dalam upaya memahami media yang kita kenal, di sini sebenarnya ada 3 klaster yang terbentuk, yaitu klaster yang simbolik, kemudian ikonik, dan inaktif. Nah, mungkin Anda bisa melihat di sini, untuk yang simbolik ada lambang visual, gambar tetap, rekaman radio, atau gambar hidup. Sedangkan ikonik, itu bisa televisi, pameran, museum, dharma, wisata, dan sebagainya. Nah, mungkin selanjutnya bisa Anda lihat di bawahnya. Lalu bagaimana nilai manfaat media? Nah, baik. Yang pertama adalah memperjelas pesan, supaya tidak verbalitas. Artinya terkadang pesan yang disampaikan oleh si konselor ini maknanya formal, sehingga si konselor ini sulit untuk menangkap apa yang disampaikan oleh si konselor. Tapi tidak semua konselor itu seperti itu ya, tapi tergantung dari konselingnya juga. Nah, dengan demikian, maka media ini sangat membantu untuk bisa sebagai alat bantu konselor dalam menyampaikan informasi kepada konselinya. Nah, dengan media, maka di sini bisa untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta tenaga yang terjadi. Jadi konselor itu tidak harus membuang tenaga, pikiran yang begitu banyak, sehingga ini ya sangat tidak efektif dalam proses konseling. Selain itu juga nilai manfaat media ini memberikan rangsangan untuk menimbulkan persepsi yang sama. Di samping itu, nilai manfaat media ini supaya bisa dimanfaatkan untuk dapat lebih menarik dan interaktif ketika konseling itu terjadi. Ya, mungkin sampai sini pokok bahasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.